Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewiana. Saya dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Proses Teknologi Pendidikan dan Penerapannya pada Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan membahas apa aja yang akan saya bahas. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian teknologi pendidikan. Istilah teknologi berasal dari kata Yunani teknologia yang berarti memperlakukan sesuatu secara sistematis. Seorang ahli bernama Donald P. Allen mengatakan bahwa teknologi pendidikan adalah salah satu dari bidang pendidikan yang meliputi proses identifikasi secara sistematis dalam pemanfaatan sumber belajar dengan sebaik-baiknya dan pengorganisasian berbagai fasilitas dan pengembangan pembelajaran. Teknologi juga mencakup semua sarana yang menyediakan barang-barang guna meningkatkan kenyamanan hidup manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teknologi adalah metode ilmiah yang diterapkan untuk tujuan praktis. Teknologi pendidikan merujuk pada penerapan alat, perangkat, dan metode teknologi untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran serta pengajaran. Ini mencakup berbagai bentuk teknologi mulai dari perangkat keras seperti komputer dan tablet hingga perangkat lunak seperti aplikasi pendidikan dan platform e-learning. Tujuan utama teknologi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran serta untuk membawa siswa pada pendidik dalam mencapai tujuan pendidikan dengan cara yang lebih efektif dan menarik. Di sini saya akan membahas lagi proses teknologi pendidikan. Secara operasional, teknologi pendidikan dapat dikatakan sebagai proses yang bersistem dalam membantu memecahkan masalah belajar pada manusia. Kegiatan yang bersistem mengandung dua arti, yaitu yang pertama, sistemik atau beraturan, dan kedua, sistemik atau beracuan. Pada konsep sistem, kegiatan yang beraturan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan dengan langkah-langkah mengkaji kebutuhan itu sendiri terlebih dahulu. Kemudian, merumuskan tujuan, mengidentifikasi kemungkinan pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan kendala yang ada, menentukan kriteria pemilihan, kemungkinan memilihkan kemungkinan yang terbaik, mengembangkan dan menguji cobakan kemungkinan yang dipilih, melaksanakan hasil pengembangan dan mengevaluasi keseluruhan kegiatan maupun hasilnya. Prinsip dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Ada 3 prinsip dasar yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan sistem, yaitu cara yang berurutan dan terarah dalam suatu memecahkan permasalahan, artinya memandang segala sesuatu sebagai sesuatu yang menyeluruh dengan segala komponen yang saling melekat. 2. Berorientasi pada peserta didik, bahwa usaha-usaha pendidik, pembelajar dan pelatihan harusnya memusatkan perhatiannya pada peserta didik. Serta yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sevariasi mungkin. Peserta didik belajar karena berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara maksimal dan bervariasi. Berikut penerapan teknologi pendidikan dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, model belajar. Diperlukan variasi model pembelajaran yang lebih memberikan peluang hasil bagi peserta didik untuk belajar serta memanfaatkan berbagai sumber tanpa hanya bergantung pada tenaga pendidikan saja. Kedua, konsep distance. Distance learning diartikan sebagai pendidik jarak jauh di mana proses pembelajaran tidak melibatkan tatap muka langsung antara pengajar dan pembelajar. Yang ketiga, konsep online learning. Penerapan e-learning pada pendidikan agama Islam memungkinkan siswa mengakses materi agama secara digital seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah Islam melalui platform online. Learning mendukung pembelajaran interaktif dengan video, kuis, dan diskusi daring, serta memanfaatkan sumber belajar global. Hal ini mempermudah siswa belajar secara fleksibel dan mendalam, baik dalam kelas jarak jauh maupun kombinasi dengan metode konvensional. Penerapan lainnya, yang pertama, penggunaan program PowerPoint, yang kedua, menggunakan mailing list untuk diskusi kelas, yang ketiga, menggunakan email untuk mengumpulkan tugas, yang keempat, menggunakan web blog untuk pembelajaran. Baik, di sini kesimpulan teknologi pendidikan merupakan penerapan sistematis dari alat, metode, dan teknologi untuk mendukung serta meningkatkan proses pembelajaran. Hal ini mencakup penggunaan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, serta media digital untuk memfasilitasi pengelola dan menyampaikan materi pendidikan secara lebih efisien dan efektif. Teknologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, membuka akses pendidikan yang lebih luas, serta memberikan kesempatan yang setara bagi siswa dari berbagai latar belakang.
Teknologi pendidikan merujuk pada penerapan pengetahuan ilmiah dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajar. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang proses teknologi pendidikan dan penerapannya pada pendidikan agama Islam. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.